kembali lagi bersama saya Nika Deca Sugiani. Di sini kali ini, apa kabar teman-teman? Basa-basi dulu ya sebelum kita masuk ke tutorial. Nah, di sini sekarang saya akan membuat sebuah rancangan acak kelompok. Untuk soalnya sudah saya siapkan diambil dari buku. Dengan soal yaitu seorang ahli budaya petani bermaksud menguji 8 varian jagung untuk menentukan varian mana yang mampu berproduksi tinggi. Dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah. Letak peta sawah yang dipergunakan dekat dengan saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Nah, hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Nah, data-data ini terdiri dari 8 perlakuan dan 5 perulangan. Nah, untuk data sendiri ini saya sudah inputkan data yang saya ambil itu dari buku ya, buku halaman 137 nomor 3. Nah, silakan kita langsung saja ke tutorial. Pertama, kita akan mencari total dari semua perulangan dengan rumus sum dan kita blok dari perulangan 1 sampai 5, terus klik enter. Setelah itu kita akan mencari rata-rata dari perulangan 1 sampai dengan perulangan 5. Nah, setelah itu kita akan memblok atau menselect total dan rata-rata. Setelah itu kita drag ke bawah sampai dengan varian ke-8. Nah, selanjutnya kita akan mencari total dari di bawahnya. Dengan rumus sum kita select dan tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata dengan rumus average. Sama dengan pelakuan yang di atas, kita select terus tekan enter. Nah, setelah itu kita akan mendrag semua file ke samping karena biar mempermudahkan kita mencari rata-rata dan total. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dengan rumus average sama dengan average, terus kita blok rata-rata yang di atas. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai total jumlah dari total seluruhnya dengan rumus sama dengan sum blok total yang di atas dan enter. Mohon maaf ada kesalahan penulisan, jadi kita ulang saja dengan penulisan rumus yang benar. Nah, kita ulang untuk blok dari atas ke bawah. Nah, di sana sudah terlihat nilai yang kita inginkan, jadi kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Nah, di sini saya sudah sempat mencari ANOVA. Nah, tinggal hapus saja. Untuk mencari ANOVA kita menggunakan cara data analisis. Nah, kita klik saja di menu data. Setelah itu kita pilih ANOVA to factor without replication. Jangan lupa untuk mengklik tabel dan kita menginputkan input ring dari sebenarnya dari varian kita blok dan output ringnya kita pilih untuk penaruhan nanti datanya di mana. Nah, di sini saya salah select ternyata. Berarti kita ulang saja untuk mencari membetulkan selectnya. Nah, kita hapus dulu data yang tadi kita inputkan karena salah kan. Nah, setelah itu kita langsung saja ke kembali lagi ke data analisis, terus kita select dari varian sampai perlakuan. Nah, di sini sudah ada tertera ANOVA. Nah, kita untuk mempermudahkan mengingat ataukah melakukan sebuah operasi, kita ubah aja namanya menjadi sumber keragaman di kolom pertama ya. Setelah itu kita mengubah jika, setelah itu db,
Setelah DB itu KT. Setelah itu kita mengubah app hitung, tulisan dari app hitung. Setelah itu kita rubah di bagian row menjadi pelakuan, dan nanti di kolom kita rubah jadi kelompok, dan galat kita di error kita ubah menjadi galat. Setelah itu kita akan mencari ANOVA dengan cara manual, yaitu pertama kita akan mencari perlakuan dari JK dengan rumus sum SQ, dan kita select dari G11 sampai dengan G18. Nah, setelah kita sudah select, untuk itu kita kurung tutup. Setelah itu kita bagi dengan kontan B10 sampai dengan F10 dikurangi FK. Nah, setelah itu kita tekan enter. Nah, nilainya sudah sama dengan nilai ANOVA yang kita cari dengan data analisis. Setelah itu kita akan mencari JK kelompok dengan rumus sama dengan sum SQ dalam kurung kita select untuk kolom B19 sampai dengan F19. Setelah itu dibagi dengan kontan A11 sampai dengan A18 dikurangi FK. Setelah itu tekan enter untuk melihat nilainya. Setelah itu kita akan mencari total JK dengan rumus sama sum SQ dengan blok B11 hingga F18. Nah, kita scroll saja ke atas untuk mencari datanya. Setelah itu kita kurung tutup. Setelah itu dikurangi dengan FK dan enter. Selanjutnya mencari JK galat, yaitu total dikurangi perlakuan dan kelompok, hasilnya enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari DP, yaitu dengan rumus count sama dengan counta, select kolom yang berada di varian dan di dalam kurung dikurangi 1, hasilnya di enter sama dengan 7. Selanjutnya mencari DB kelompok dengan rumus sama dengan counta, di select jumlah perulangan yang ada dan dikurangi 1. Selanjutnya mencari DB total dengan rumus sama dengan counta, dan dalam kurungnya itu di select jumlah perulangan yang ada. Setelah itu dikurangi 1, enter. Dan kita sesuaikan dengan hasil yang berada di ANOVA dengan secara otomatis. Setelah itu kita mencari DB galat dengan rumus total dikurangi pelakuan dikurangi kelompok. Untuk mencari KT pelakuan, rumusnya sama dengan JK dibagi dengan DB pelakuan. Selanjutnya untuk mencari KT kelompok itu rumusnya sama dengan JK kelompok dikurangi DB kelompok. Dan untuk mencari KT galat rumusnya sama dengan JK dibagi DB sama dengan. Nah, untuk mencari F hitung rumusnya adalah sama dengan KT pelakuan dibagi dengan KT. Jangan lupa untuk menekan F4 agar perlakuannya untuk ke bawah itu sama ya, untuk mencari F hitung dari kelompok. Nah, kita langkar dulu ya untuk F tabel 5-nya karena itu ada salah. Nah, untuk F tabel 1%-nya itu rumusnya if inverse 0,01
C51, C53. Setelah itu enter. Nah, untuk itu kita mengkoreksi untuk F tabel 5% karena ada kesalahan. Di sini ada salah select karena saya men-select yang 54, jadi saya ganti ke 53. Nah, untuk itu kita drag saja ke bawah untuk mencari nilai di bawahnya untuk F tabel 5% untuk kelompok. Nah, untuk sig-nya itu dengan rumus sama dengan if itu jadi perlakuan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, jadi perlakuannya itu NS. Nah, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel 1%, maka lambangnya itu adalah bintang atau bintang 2. Tidak lupa untuk mengenter dan menselect ke bawah agar hasilnya kita tidak menghitung lagi. Nah, untuk FK, KT, sama JKT ini sudah saya hitung sesuai dengan rumus yang ada. Jadi kita lewati saja. Nah, di sini untuk NS itu artinya non signifikan atau tidak nyata. Untuk bintang 1 berpengaruh nyata atau taraf 5%. Untuk 2 bintang itu berpengaruh sangat nyata, taraf 1%. Nah, dari hasil uji ANOVA yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa perlakuan nilai dari 1,31 sekian lebih besar daripada 0,5 dan kelompok nilainya 0,05 sekian lebih besar daripada 0,5. Sementara itu F hitung untuk perlakuan nilainya 4,81 sekian lebih besar daripada F tabel dan data kelompok nilainya 2,66 sekian lebih besar dari F tabel. Hal ini berarti perlakuan penanaman varian jagung berpengaruh nyata dengan letak atau tempat penanaman, namun kelompok tidak berpengaruh nyata. Nah, setelah itu kita akan beralih ke uji lanjut dengan menggunakan uji Duncan. Nah, di sini kita akan mengkopikan perlakuan dan rata-rata yang sudah diurutkan dari besar ke kecil. Selanjutnya kita beralih ke nilai SJ. Nah, nilai SJ tersebut merupakan rumus dari sama dengan SQRT dalam kurung KT galat per kaunta banyaknya perlakuan, sehingga dihasilkan nilai seperti yang ada di kolom. Nah, setelah itu untuk P sama R. Nah, R sendiri merupakan hasil dari tabel Duncan 0,05. Nah, di sini banyaknya perlakuan itu 8 dan DB galatnya itu 28. Jadi langsung saja kita mencari nilai RP dengan nilai R dikali dengan SY. Nah, untuk itu jangan lupa untuk menekan F4 agar bisa di-drag ke bawah agar nilainya tidak salah. Selanjutnya kita akan mencari selisih daripada rata-rata Duncan. Nah, caranya tuh hampir sama dengan mencari selisih yang pada umumnya, yaitu kita mengkurangkan nilai yang terbesar dari yang terkecil. Jika hasilnya lebih besar daripada tabel RP, berarti itu nilainya bintang. Jika lebih kecil itu berarti NS. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Nah, simak saja video di tutorial ini.
lupa kita untuk menotasikan hasil dari selisih yang kita dapat diperoleh tadi. Nah, untuk itu jangan lupa untuk menarik kesimpulan dari hasil uji coba RAK ini. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa DK37 memiliki rata paling tinggi dan memiliki notasi yang tunggal dibandingkan pelakuan rata dan notasi yang lain. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih.